Di umur 22 tahun aku udah bisa dapet semuanya gara-gara personal branding. Kak Ivan Gunawan talk to me kayak, ya kalau kamu mau berubah, mau jadi diri sendiri, kamu tetap bisa ada di industri ini. Dan yang paling penting adalah kita itu nggak pernah ngulang dari nol. Kita cuman jalan di jalan yang sama tapi dengan opportunity yang kita udah dapat sebelumnya. Bareng gue Oda Neo, bapaknya anak-anak Neogens, and also a friend who has many creative in the industry. Di sini kita bukan cuma cerita, but we grow, learn, and go through the process together. Welcome! Oke semuanya, teman-teman, ini adalah video kedua Neogens, dan di segmen ini kita spesial akan ada Neogens Heart to Heart. Ada cerita yang belum tentu kita bisa ceritain walaupun dalam waktu yang lama. Dan hari ini gue mau cerita tentang bagaimana personal branding bisa membuat gue mendapatkan segalanya namun juga kehilangan siapa gue yang sebenarnya. So, jadi dulu teman-teman, waktu umur gue 20 tahun, gue mengawali karir menjadi asisten artis. Di situ gue kenal banyak banget manajer artis. Banyak kenal artis-artis besar seperti Amanda Manopo, Stephen William, Imas Fitria, dan lain-lain. Dan di situ gue belajar banyak hal. Gimana cara kerja seorang aktor, seorang artis di industri kreatif. Dan alhamdulillah, cukup 2 tahun gue kerja sebagai asisten artis. Di umur gue 22, gue buat personal branding, gue buat karakter yang unik. Jadi kayak istilahnya kalau kita nggak cakep-cakep banget di dunia industri, kita harus unik. And I choose this. Aku pilih itu. Aku pilih untuk jadi unik di tengah-tengah orang yang cakep-cakep. Dan akhirnya kebentuklah karakter yang menurutku benar-benar unik dan benar-benar luar biasa. Dengan berponi, berkacamata, dengan badan yang sedikit, apa ya, nyebutnya tuh kayak montok gitu loh. Kalau montok tuh apa ya? Skinny fat maybe? Iya, dengan badan yang sedikit fat ya, itu lucu banget. Terlihat cutie ya, cowok-cowok cutie. Dan akhirnya karakter ini bisa membawa aku ke opportunity yang sangat luas. Kayak aku bisa cepet banget dapet iklan. Bukan cuman supporting, bukan extras. But gak cuman berhenti di situ. Di umur 22 tahun, dengan branding ini, akhirnya gue bisa dapat program acara sendiri, Kepetok Cinta di Global TV. Dan semuanya berjalan dengan baik. Karir menjulang tinggi, keuangan menjulang tinggi, everything is okay, everything is good. Gak semua talent, gak semua aktor itu punya kesempatan yang cepat. But I got it. Di umur 22 tahun, aku udah bisa dapat semuanya. Gara-gara personal branding. Tapi semakin berjalan, semakin udah mendapatkan semuanya, di titik ini aku mulai kayak, oh udah semuanya tapi aku lupa siapa aku yang dulu gitu loh. Aku lupa siapa aku yang sebenarnya gitu loh. Sampai ada satu momen saat pulang kampung, my father talk to me. Kayak, kamu yang sebenarnya itu yang kayak gimana sih sekarang? Paham gak? Kayak udah lama gak pulang kampung, terus tiba-tiba pulang kampung dengan berponi, berkacamata, sampai akhirnya almarhum ayahku ngomong kayak gini. Ini obrolan yang buat aku deep banget. Kamu tuh sebenarnya yang mana sih sekarang? Di situ aku kayak nanya ke diri sendiri. Oh iya ya, kenapa personal branding ini aku bawa ke kehidupanku yang sebenarnya? Padahal itu karakter yang diciptakan. Aku baru sadar kalau hidup ini bukan cuma tentang mimpi kita aja, bukan tentang apa yang berhasil kita dapat aja, tapi apa yang kita suka juga. Kayak banyak hal yang gak bisa dilakuin dulu. Olahraga, I love olahraga so much. Kayak aku gak bisa olahraga karena harus menjaga karakter itu. Kayak aku kehilangan relationshipku untuk pacaran. Karena itu susah banget didapetin, paham gak sih Val? Iya. Kayak Karena karakter itu udah beda. Karena karakter itu beda. Karena ada satu momen kayak gue main dating apps, karakternya yang gue pakai adalah gue sendiri. Tapi setelah dia tahu personal branding gue di Instagram dan lain-lain, gue ditinggalin. Gara-gara personal branding ada hal-hal yang ternyata jadi pertimbangan juga. Di titik itu gue mulai mempertanyakan, wah, sampai kapan
personal branding ini dan manfaatnya akan benar-benar bermanfaat untuk kehidupanku. Dan akhirnya makin dewasa, makin banyak hal bertemu dengan banyak orang. Kak Ivan Gunawan talk to me kayak, ya kalau kamu mau berubah, mau jadi diri sendiri, kamu tetap bisa ada di industri ini. Jadi kayak contohnya kayak Kak Ivan Gunawan, kayak almarhum Olga Saputra. Mereka bisa komedi, mereka bisa lucu, mereka tetap bisa personal branding, tapi mereka tahu kapan harus balik lagi. Kayak kapan mereka harus jadi karakter ini, kapan dia jadi harus kuntilanak, tapi dia bisa jadi diri dia sendiri. Dan aku nggak ngelakuin itu. Jadi poinnya di sini adalah bukan personal brandingnya yang salah, tapi cara kita kontrol personal brandingnya yang belum bisa. Personal branding nggak pernah bersalah, manfaatnya nggak pernah salah. Yang salah adalah gimana cara kita kontrol diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak kontrol, kita lupa semuanya akan loss. Akhirnya di titik yang kayak yang tadi udah dibawa setinggi ini, aku memutuskan untuk turun lagi. Nah, buat teman-teman aktor, buat teman-teman konten kreator atau siapapun yang lagi build personal branding, jangan pernah takut untuk kehilangan diri kalian sendiri asal kalian bisa kontrol itu. Kalian tetap bisa nikmatin apa yang kalian suka, kalian tetap bisa jalanin apa yang kalian suka, bahkan kalian tetap bisa kenalan sama orang tapi dengan diri kalian sendiri. Jadi tetap jalanin personal branding tapi harus tetap terkontrol. Nah, tadi kita udah ngomong secara singkat perjalanan karir, terus juga kebermanfaatan personal branding untuk gue, dan sekarang kita ada di segmen Heart to Heart. Gimana caranya Kak Odan bisa akhirnya memutuskan untuk membunuh karakter Kak Odan yang Kak Odan buat itu dan balik jadi diri Kak Odan lagi sendiri. Yang padahal karakter yang Kak Odan buat itu kayak udah ngasih yang bikin Kak Odan jadi yang kayak sekarang gitu. Apa yang bikin Kak Odan yakin untuk membunuh karakter itu? Aku mau nangis karena itu karakter yang harus aku syukurin. Kayak kita realistis ya Val gitu loh. Ada sometimes, tapi kan gara-gara karakter itu gue banyak duit. Tapi kalau karakter ini gak ada, gue ngulang dari nol lagi gitu loh. Ya akhirnya aku konsul sama banyak orang, konsul sama yang udah berpengalaman kayak Kak Ivan Gunawan. Bahkan aku juga konsul ke psikolog untuk ini gitu loh, secara kesehatan mental mana yang lebih penting. Dan akhirnya ya mau gak mau ikhlas. Yang lebih kakak sadar lagi, kita nggak pernah ngulang dari nol kok Val. Jadi kayak dari bertahun-tahun kakak ada di industri dengan karakternya seperti itu, dan kita ngulang dari awal lagi, kita udah dapat poin yang lebih bagus, kita udah selangkah lebih maju. Jadi jangan pernah ngerasa kalau kita ngulang dari nol, kita benar-benar mundur terlalu jauh. Malah kita akan maju makin jauh kayak kakak sekarang. Dengan yang berbeda, dengan yang sekarang. Kakak turun lagi buat personal branding yang baru, dan kakak naiknya nggak sendirian, kakak naiknya dengan konten kreator yang lainnya juga. Itu sebabnya ada Neogens. Mau nangis. I'm crying. Oke, jadi segmen ini kenapa kita namain segmen New Talks Heart to Heart, karena banyak banget cerita-cerita yang masih tersimpan di hati yang kita sometimes belum bisa obrolin itu ke siapapun. Gue percaya banget di luar sana banyak banget teman talent, teman content creator yang menyimpan salah satu cerita di kehidupannya. Jadi di sini kalau kalian mau cerita, silakan cerita apapun yang terjadi dan prosesnya kayak gimana dan bagaimana keadaan kalian sekarang, itu yang paling penting. Kita siap menerima cerita kamu dan kita siap menyampaikan cerita kamu agar bisa bermanfaat untuk semua yang mendengar. So, buat teman-teman, jangan lupa yang mau cerita, yang mau sharing ke kita, langsung aja DM atau email ke Neogens, ada di deskripsi. Thank you so much.